Hai guys, welcome back to my channel. Zona Merah udah rilis episode keduanya yang berjudul Mayit. Mayit ini istilah yang digunakan untuk zombie di series ini. Dan gak usah berlama-lama lagi, langsung aja kita bahas episode keduanya. Film ini dibuka dengan Ella yang berada di dalam mobil menuju Rimbalaya. Ella yang diperankan oleh Maria Theodore yang ingin ke tempat ayahnya dengan ibu dan ayah tirinya. Ella sempat memposting di Instagram foto yang diambil dari dalam mobil. Ella yang akunnya sudah verified menandakan dia influencer dari Jakarta. Dan di atasnya, story temannya dengan akun Wisnu36 Pangestu Yati_Dwi Nisa. Ella, mama dan ayah tirinya diserang oleh mayit. Mama dan ayah tirinya sempat tergigit oleh mayit. Scene mayit yang di tengah hutan ini ngingetin gue sama series Walking Dead, yang setnya juga lumayan sering di tengah hutan. Kemudian Ella yang nyelamatin mamanya, tapi karena mamanya udah tergigit mayit, jadi mamanya justru nyerang balik ke Ella. Dan di sini plotnya gue suka banget gimana caranya Ella selamat dan keluar dari kejaran mamanya yang udah jadi mayit. Dimana Ella yang ketakutan diselamatin oleh batang pohon yang nusuk mayit di bagian kepala. Kemudian opening title dari Zona Merah. Dan kita kembali ke 2 tahun sebelum dimana mayit ini ada. Di sini Adi menggunakan baju yang mirip kayak mayit. Adi yang berulang tahun, kita tahu sebelumnya Adi ini berulang tahun di tanggal 11 Januari. Dan di belakang Adi dan Maya ada kalender tahun 2022 dan bulan Januari. Menurut gua set di serial ini bener-bener dikecilin banget detailnya. Adi diberikan tas oleh Maya, yang kalau kita lihat lagi di episode pertama, Adi menggunakan tas merah yang diberikan oleh Maya itu. Kemudian Maya yang tersenyum melihat Adi berubah murung dan warna shotnya pun berubah. Transisi ini menurut gua keren banget, yang nunjukin udah berubah lagi ke masa sekarang. Selanjutnya, di pembalakan liar ada penjaga yang sempat digigit oleh mayit yang sempat bertahan hingga siang hari. Pria ini cukup tangguh ya, gak gampang jadi mayit. Di lukanya juga ada bintik putih yang jadi ciri khas dari wabah ini. Next di desa Rimbalaya yang ada spanduk calon bupati Pak Zainal dan ada mayit yang sudah mencapai ke desa dan menggigit para penduduk desa. Kemudian Risang yang mencoba menyelidiki hubungan antara gelang tersebut dan kita bisa lihat kartu pers Risang dengan nama lengkap Risang Priambodo dengan mencoba menyelidiki panti rehab dari Pak Zainal. Dan kita mengetahui arti dari gelang tersebut, biru untuk tindakan medis dan kuning untuk tunawisma, tapi nggak ada gelang warna merah. Kembali lagi ke pembalakan liar, ada orang yang lihat kalau kuburan Mas Budi kebuka dan Adi ngasih tahu kalau Mas Budi hidup lagi dan menggigit salah satu penjaga. Dan di sini menurut gue cukup aneh, kenapa di sini tiba-tiba ada orang yang percaya kalau misalkan ada mayat yang hidup lagi dan justru penjaga yang lihat kuburannya Mas Budi langsung neken ke temennya. Adi yang dibiarkan berkelahi dengan penjaga yang tergigit dan Adi menang. Di kantin pabrik, Maya dan teman-temannya mencoba menghubungi salah satu teman lainnya. Dan di stiker kantin ada tulisan jangan ngulangin kesalahan yang sama. Kesalahan di sini adalah ketika temannya diculik oleh preman dan di bawahnya ada tulisan KB Konco yang artinya teman semua. Dan ada surat pemberitahuan dari pabrik kayu. Di kantor pusat rehab ada foto dari Pak Zainal. Dan di sini gak cuma satu, kita bisa ngeliat ada 2. Yang di sebelah kiri pakai baju dinas berwarna putih dan yang sebelah kanan pakai baju PNS berwarna coklat. Kemudian dari transisi shot, kita bisa tahu kalau misalkan Rimbalaya ini memiliki hasil bumi yang cukup khas yaitu durian. Kemudian Risang mengetahui hubungan antara gelang-gelang itu dan memberitahu Maya yang menjadi clue untuk nemuin Adi. Kemudian Maya yang sempat bersih tegang dengan Dandi ditangkap polisi dengan alasan pemukulan Dandi dan menjadi dalang keributan di pabrik. Di sisi lain di pusat rehab, orang-orang yang akan dibawa ke pembalakan liar. Dan yang mengantarkan orang ke pembalakan liar itu adalah Satpol PP yang sempat mengejar Adi di episode pertama. Dan di belakang truknya bertuliskan Don't mother think I'm not father. Yang diplesetin, gak usah bawa dipikir, aku gak apa-apa. Mungkin maksudnya udah gak peduli lagi sama orang-orang yang disuruh kerja paksa. Risang mengikuti truk yang membawa orang-orang itu ke pembalakan liar. Namun dia sempat kehilangan jejak. Dan ketika Maya di sel tahanan, tembok di atas Maya bertuliskan Rindu Ade. Yang kita tahu kalau misalkan Maya ini mencari Ade. Kemudian waktu Maya ingin keluar sel, ada tulisan Dimot. Apakah yang dimaksud Aman Dimot? Aman Dimot adalah pahlawan dari Aceh Tengah pada era awal tahun 1900-an. Kemudian Maya bertemu dengan Ibu Diah, wakil bupati Rimbalaya saat ini. Ibu Diah diperankan oleh Ruth Marini dan ajudannya Yosep yang diperankan oleh Godfrey Orendwe. Dan di belakang Maya ada peta Rimbalaya dengan pembagian daerah. Di sini Ibu Diah mencoba bersekongkol dengan Maya. Kemudian scene beralih lagi ke pembalakan liar, di mana penjaga yang tergigit oleh mayit ini pun masih bertahan dan masih belum menjadi mayit, walau sudah ada efek dan perlahan mulai berubah. Di tempat tidur kepala penjaga bertuliskan sex, drugs, and rock and roll yang ngegambarin kepala penjaga banget. Hingga akhirnya penjaga ini pun berubah menjadi mayit dan membuat kekacauan di pembalakan liar. Adi yang mau digigit oleh mayit, di belakangnya ada lambang tengkorak dengan tulisan area terbatas. Di sini tempatmu dikebiri dan mati. Mungkin aja tempat ini menjadi ruang eksekusi untuk para pemberontak di pembalakan liar. Ella yang mencoba mengubur jasad mamanya dengan daun kering berjalan 25 km ke arah Rimbalaya. Ella pun sampai di desa. Namun pada saat Ella sampai di desa, Ella pun bertemu dengan mayit. Dia mengambil cangkul yang di awal episode dijatuhin sama petani yang diserang mayit. Tapi kalau kalian perhatiin di backsoundnya ada suara mesin. Apakah ini kendaraan yang mau ke Rimbalaya? Dan apakah ini yang akan nyelamatin Ella? Dan siapakah dia? Apakah ini Risang atau Pak Zainal atau ada orang lainnya? Oke, itu aja bahasan dan detail-detail dari gue di episode kedua ini. Follow gue juga di RS Studio Official. Let's discuss.